terkait dana santunan kematian Nurpida Beru Sembiring warga Dusun 3 Ujung Bandar Desa Durin Tonggal Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS, wilayah Sumatera Utara menyerahkan kepada ahli waris melalui Kepala Desa Durin Tonggal Kecamatan Pancur Batu agar mengembalikan uang tersebut. Hal tersebut dikarenakan dalam pengajuan klaim dana santunan kepada ahli waris Nurpida Beru Sembiring terbilang cacat administrasi. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim BPJS Sumut, Nurpida Beru Sembiring meninggal karena sakit komplikasi, namun dalam surat keterangan Kepala Desa Durin Tonggal ditanda tangani oleh Rido Sinulingga, Nurpida Beru Sembiring meninggal dikarenakan sambar petir. Ungkap salah seorang petugas BPJS Sumut minta namanya dirahasiakan kepada awak media ini Selasa tanggal 9 Februari tahun 2021. Lebih jauh dikatakan sumber lagi, klaim dana santunan kematian Nurpida Beru Sembiring sebesar 42 juta yang disalurkan melalui rekening salah seorang ahli waris itu memang harus dikembalikan karena bertolak belakang dengan kenyataan sebenarnya, dan kalau memang hal itu tidak diindahkan maka persoalan ini sudah pasti dibawa ke ranah hukum, tuturnya. Namun di tempat terpisah, suasana di kantor Kepala Desa Durin Tonggal Kecamatan Pancur Batu, tampaknya sejumlah oknum yang ikut merasakan dana santunan Nurpida Beru Sembiring mulai kasak kusuk. Pasalnya Kepala Desa Durin Tonggal telah mengundang ahli waris Nurpida Beru Sembiring, calo pengurusan klaim santunan guna membahas pengembalian uang tersebut dan direncanakan pada Rabu tanggal 10 Februari tahun 2021, ujarnya. Tahu datang kepala dusun, ada warga kita sakit, Dusun 3, Nurpida Beru Sembiring. Jadi ya dia orang miskin, kata kepala dusun saya. Nah, jadi ya tolonglah kita rujuk dulu ke rumah sakit Puskesmas dulu. Dari situ nanti kita tahu mereka menunjukkan ke arah mana. Mana tahu bisa nanti ke rumah sakit. Dia sedang nggak terlalu makan biaya, aku bilang sama kepala dusun. Musyawarah sama warga, mungkin ACC lah mereka. Ternyata dibawa ke klinik kurasa untuk sementara dulu. Jadi, sepengingatan Pak Kades, tanggal berapa Ibu Nurpida bawa ke rumah sakit? Iya, aku itu ya lupa aku, Pak Kurasa itu hampir jalan 4 bulan lah. Terus? Waktu aku ya udah lupa lah aku. Iyalah. Sepengetahuan Pak Kades, Ibu Nurpida tanggal 8 Juli 2020 ada kena sambar petir nggak, Pak? Informasi itu pun saya kurang tahu juga. Tapi menurut Bapak tidak ada ya? Iya. Hah? Iya, nggak ada yang saya dengar gitulah. Nggak ada Bapak keluarkan surat bahwa Nurpida tewas karena sambar petir? Itu nggak ada. Sekedar diketahui Nurpida Beru Sembiring warga Dusun 3 Ujung Bandar Desa Durin Tonggal Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Nurpida sempat mendapat pertolongan di klinik Dewina yang ada di desa tersebut pada tanggal 26 Mei tahun 2020. Satu hari setelah mendapatkan pertolongan dari tim medis klinik Dewina, selanjutnya pada tanggal 27 Mei tahun 2020 almarhum dirujuk ke rumah sakit umum milik Pemkab Deli Serdang menggunakan mobil ambulans klinik tersebut dengan kondisi emergensi. Namun beberapa hari di Rumah Sakit Umum Lubuk Pakam, salah seorang oknum rekanan dari BPJS Sumut menawarkan jasa agar mendaftarkan menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Hal ini bertujuan agar Nurpida Beru Sembiring mendapatkan santunan kesehatan maupun kematian dengan menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk sebagai salah satu persyaratan calon peserta BPJS. Ironisnya dengan lobi-lobi yang cukup rapi yang dilakukan oleh rekanan BPJS tersebut yang juga mengaku sudah puluhan orang mengeluarkan santunan mempergunakan seperti ini. Petugas BPJS Sumut menerima Nurpida Beru Sembiring menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja tanpa melakukan verifikasi berkas dan mendapat kartu kepesertaan. Tapi Tuhan berkehendak lain. Setelah menjalin perawatan selama 2 minggu di Rumah Sakit Lubuk Pakam milik Pemkab Deli Serdang, almarhum meninggal dunia pada tanggal 12 Juni tahun 2020, ucap salah seorang ahli waris kepada Metro Medan Sabtu tanggal 23 Januari tahun 2021. Selanjutnya beber sumber lagi. Beberapa bulan kemudian, tepatnya di bulan Januari tahun 2021, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja Wilayah Sumatera Utara menyerahkan santunan Nurpida Beru Sembiring ke rekening Bank BRI atas nama salah seorang ahli waris almarhum sebesar Rp42 juta.
Tapi sebelum pencairan dana santunan itu, oknum rekanan dari BPJS wilayah Sumut meminta buku tabungan. Mengetahui santunan kematian itu telah cair, rekanan BPJS Sumut langsung mendatangi keluarga almarhum dan meminta santunan yang dikirimkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja kirimkan kembali ke rekening oknum rekanan BPJS tersebut. Dengan berat hati ahli waris almarhum langsung mentransfernya sebesar 38 juta rupiah. Kami keluarga tidak habis pikir bang, kata salah seorang keluarga almarhum. Keluarga kami yang mendapat santunan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sumut, kok rekan BPJS itu yang menikmatinya. Apalagi atas kepergian almarhum masih banyak meninggalkan utang, ucapnya sambil meneteskan air mata. Sementara itu Ananda Rizky Indra, petugas khusus pelayanan BPJS Cabang Binjai, saat ditemui di ruang kerjanya mengakui kalau Nurpida Beru Sembiring ada mendaftar melalui rekanan dan salah satu persyaratan menjadi peserta BPJS harus kondisi sehat serta tidak bisa kondisi sakit, dan mengenai apakah santunan itu sudah cair tanya saja ke BPJS wilayah, jawabnya. Punya kegiatan ekonomi, mau itu yang dari segi apapun, kegiatan ekonomi yang memang dia ngelola sendiri, bahasanya seperti itu. Terus cukup fotokopi KTP, terus nanti ada melampirkan nomor handphone, terus juga jenis pekerjaannya apa. Nah itu saja. Nah peserta yang didaftarkan adalah peserta yang memang sedang dalam kondisi sehat. Dan melakukan kegiatan pekerjaan tersebut. Nah di luar dari itu seharusnya tidak bisa didaftar. Contoh misalnya jika si peserta dalam keadaan sakit sekarat lah, kita bilang bukan sakit biasa, itu tidak boleh didaftarkan sebagai BPJS Ketenagakerjaan karena kita takutnya ada terjadi nanti yang namanya fraud. Nah seperti itu. Faktor umur nggak jadi masalah nih Pak? Umur kita ada batas Pak. Kalau yang mandiri itu maksimal di bawah 60 atau maksimal sebelum umur 60 tahun. Cuman yang menjadi patokan acuan utama kali harus dia dalam keadaan sehat. Benar. Gitu, gitu, maksudnya itu tidak dalam sakit kritis ya. Intinya dalam situ, tidak dalam masa perawatan di rumah sakit. Oke Pak, terima kasih. Ini kan siapa ini Pak? Dengan Anda Pak. Apa jabatan sini Pak? Saya sebagai kepesertaan. Menyikapi hal itu Dahlia Libriana, Kepala Pelayanan BPJS Wilayah Sumut, mengakui kalau santunan atas nama Nurpida Beru Sembiring sudah dicairkan melalui rekening salah seorang ahli waris sebesar 42 juta. Pencairan dana itu sesuai dengan prosedur. Ada informasi BPJS di Sumatera Utara ini menyediakan rekanan maupun mafia BPJS ada? Tidak ada. Tidak ada. Jadi artinya kalau kami dari BP Jam Sostek jelas kami itu menjunjung tinggi integritas, ya. Kami bekerja dengan integritas. Kita pastikan bahwa tidak ada satupun dari petugas BP Jam Sostek yang mengenakan biaya terkait proses klaim. Terlebih lagi kami yang menunjuk orang untuk membantu sudah pasti tidak mungkin. Kalaupun toh di luar sana ada informasi demikian, silakan dilaporkan ke kami akan telusuri. Dengan siapa ini Bu? Kenapa? Dengan siapa ini? Saya dengan Dahlia Libriana, Kepala Bidang Pelayanan BP Jam Sostek Cabang Medan Kota. Terima kasih Bu ya. Namun dirinya juga mengakui persoalan ini tengah dalam penyelidikan dari tim BPJS Sumut, kata dia. Medan, Sumatera Utara, Bernap Ginting dan Paulus Limbong memberitakan.